Shalom, Oma Opa, Bapak Ibu, lama tak jumpa. Sejak koran lansia berhenti terbit ya. Salam jumpa kembali. Shalom, Oma Opa. Selamat bertemu lagi. Setelah sekian lama tak jumpa. Ya, lama. Ya, sampai Neneng sudah jadi gadis dewasa nih. Salam kangen. Oma Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bahagia pagi ini kita dapat bertemu. Temu kangen dengan mendapat kesempatan nyanyi bersama dan menyimak khotbah dalam persekutuan usia indah di hari Kamis ini. Opa Oma, jagalah hati karena ada tertulis, hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Mari kita bergembira, nyanyi bersama, dan menyimak firman yang menguatkan dan menghibur kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat bersekutu. Amin. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oma dan Opa, selamat berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama memasuki rangkaian ibadah kita. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang besar. Tuhan telah memelihara kami. Kini kami menyediakan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Berkatilah agar seluruh proses ini berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah syair lagu yang menarik yang mau kita sama-sama nyanyikan. Ini dari NKB 129. Tentu kita sudah sangat tahu lagunya. Kita akan bersama-sama belajar menyanyikannya. Saya akan menyanyikan untuk kita semua. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Kita
Kita nyanyikan lagi sama-sama supaya kita tahu lagunya. Oke. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Kita nyanyikan bait yang kedua. Sekarang kita sama-sama sambil belajar pada bait yang kedua, ya. Oh, indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku tegak, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Nah, nanti bait yang ketiga kita akan nyanyikan setelah kita merenungkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama sambut firman Tuhan untuk kita semua. Kita membaca pada teks Alkitab kita. Oma dan Opa, mari kita buka Amsal. Kitab Amsal, kita sama-sama memperhatikan pada pasal yang ketiga ayat yang kelima, yang mengungkapkan demikian kepada kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saya ulangi pada Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah seorang yang bernama Anthony Swalder. Ia seorang penatua di sebuah gereja Presbyterian. Ia suatu kali mendapat sebuah surat dari murid-muridnya, dan salah satu muridnya mengatakan, "Aku sedih sekali karena istriku meninggal." Di tengah-tengah segala kepedihannya itu, ia betul-betul sangat sulit. Tapi kemudian Anthony menghiburnya. Ia kemudian memberikan penguatan dan penghiburan. Katanya, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawah naungannya ada lengan yang kuat yang membuat engkau terus merasakan kasih Allah. Puisinya ini kemudian dikembangkan, dituliskan kembali, dan kemudian diberikan lagu oleh Elisha Hoffman. Dan jadilah sebuah syair lagu yang tadi kita nyanyikan bersama. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandar pada lengan Tuhan yang kuat. Nah, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersandar di tangan Tuhan, kita merasakan betapa anugerah yang besar itu. Betapa tangan Tuhan itu menyertai kita. Dan kita bersama-sama melakukan dan merasakan tangan Tuhan yang kuat itu. Dan tangan Tuhan dan memberikan kepada kita anugerah kekuatan. Karena itu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama diajak untuk melihat, berada bersama pada tangan Tuhan yang kuat, bersandar sepenuhnya. Nah, karena kita bersandar kepada tangan Tuhan yang kuat, maka kita tidak akan punya kerisauan sekalipun rambut kita memutih. Karena apa? Karena ketika kita bersandar kepada tangan Tuhan yang kuat,
maka yang terjadi pada kita adalah kita diberi oleh Tuhan hikmat untuk menjalankan segalanya dengan baik. Itu sebabnya tadi Amsal yang kita baca bersama-sama pada pasal yang ketiga ayat yang kelima, yang mengungkapkan kepada kita demikian rupa, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mau mengajak dan mengajar kita agar kita bersama-sama mengungkapkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita dengan keyakinan seberapapun usia kita, Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Oma dan opa diberkati dengan usia yang panjang. Ada siapa saja di antara kita yang usianya lebih dari 90? Ada? Siapa? Ya, Oma Ana sekarang 96 tahun. Wow, luar biasa. Sebuah perjalanan usia yang Tuhan sudah anugerahkan. Siapa lagi coba? Ayo, nanti Oma dan Opa mengingat teman-temannya ya, yang usia 90 tahun lebih. Sekarang yang usianya 80 tahun lebih. Siapa? Ada yang ingat? Oh, pasti banyak yang usianya sudah sampai melebihi 80 di antara kita. Itu adalah anugerah Tuhan. Oma Lili Murni, Oma Lestari, Opa John, semua diberikan oleh Tuhan usia sampai di atas 80 bahkan. Dan di tengah-tengah segala sukacita yang Tuhan anugerahkan itu, rambut boleh memutih, tenaga boleh berkurang, pendengaran tidak tajam lagi, berkata-kata mungkin sudah susah. Tetapi dalam usia yang lanjut seperti ini, Tuhan memberikan kepada Oma dan Opa kesempatan untuk menikmati hikmat-Nya. Karena itu hikmat Allah itu tidak boleh hilang. Sekali lagi, tidak boleh hilang. Hikmat dari Allah itu tidak boleh lepas dari kehidupan Oma dan Opa. Mungkin ada sebagian di antara kita yang mengatakan, Oma sudah keriput. Wah, Opa sudah tidak mampu jalan jauh. Oh, benar. Karena itu alamiah. Itu wajar. Justru kalau kita sudah usia di atas 80, di atas 90, lalu wajahnya masih kencang seperti bayi, wajahnya masih kencang seperti anak remaja, kita malah bingung. Orang-orang bahkan kemudian bisa menafsirkan yang berbeda. Maka apapun yang terjadi pada situasi ini, sambutlah dengan gembira. Yang terutama dan dibutuhkan adalah kita memiliki hikmat. Hikmat Allah tidak boleh lepas. Maka benar apa yang dikatakan dan dituliskan oleh Antoni untuk dua muridnya yang sedang bergumul itu, yang salah satu di antaranya adalah karena istrinya meninggal itu. Dia katakan, satu-satunya hal yang diperlukan di dalam hidupmu adalah bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada tangan Tuhan yang kuat, bersandar pada anugerah yang Tuhan hadirkan, bersandar kepada sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka hikmat yang besar yang diperlukan adalah ketika kita dalam hikmat itu tidak kemudian menyombongkan diri. Ada sebuah kisah yang digambarkan oleh seorang yang bernama M. Scott Peck. Ia katakan begini, di sebuah tepi hutan ada sebuah desa yang di dalamnya menjadi tempat untuk retreat banyak orang.
Di sana dihuni atau ditinggali oleh 5 orang yang bertugas untuk merawat orang-orang yang datang untuk retret itu. Sebut saja namanya si A, si B, si C, si D, dan si E. Suatu kali, di tengah-tengah segala keadaan demikian, mereka kemudian bersaing, merebut simpati dari para peserta retret. Wah, yang si A mengatakan, kalau bukan karena saya, ini pasti nggak akan maju. Si B mengatakan, enak aja karena kamu, kalau bukan saya yang rajin melakukan ini itu. Lalu si C nggak mau ketinggalan. Si C mengatakan, emang cuman kalian aja? Aku juga. Lalu si D mengatakan, hehehe, ingat, bukankah kalian ini bergantung padaku? Lalu si E mengatakan, apapun juga, kalau aku tidak ada, ini nggak akan bisa berjalan lama. Lama-kelamaan situasi di tempat itu tidak lagi menyenangkan. Orang-orang yang datang ke sana hanya melihat kemarahan-kemarahan. Mereka jadi kesal. Lama-lama tempat itu menjadi sepi. Karena sepi, tidak ada lagi yang datang. Maka para penunggu yang 5 orang ini saling bertanya, apa yang terjadi? Di desa seberang, ada seorang berhikmat yang seringkali datang untuk merenung di sana, mencoba membaca kitab suci, mencoba untuk memahami apa yang terjadi. Lalu kata orang-orang pengurus dari rumah retret ini, coba tanyakan kepada orang hikmat itu apa yang terjadi, kenapa kita jadi demikian. Lalu salah seorang dari mereka datang ke sana dan bertanya, Bapak Hikmat, apa yang terjadi pada kami sampai kemudian kami menjadi seperti ini? Lalu orang berhikmat ini sudah sepuh, rambutnya sudah putih, dan dia mengatakan, tidak ada apa-apa. Hanya yang disampaikan di sana, salah satu dari kalian ini sebenarnya adalah orang bijak. Bahkan salah satu dari kalian ini adalah orang yang dipercaya oleh Allah untuk menerima hikmat Allah. Wah, dia terkejut. Lalu dia buru-buru pulang. Dan ketika pulang, teman-temannya bertanya, gimana katanya? Lalu dia mengatakan begini, salah satu dari kita itu ternyata orang berhikmat yang dipilih Allah. Wah, si A kaget, si B kaget, si C kaget, si D kaget, si E kaget. Lalu mereka masuk ke kamarnya masing-masing dan mereka merenung. Si A bilang begini, masa sih si B orang berhikmat? Si C juga enggak, apalagi si D. Wah, si E enggak. Nah, kalau mereka semua bukan, berarti aku dong. Lalu si B juga berpikir yang sama. Siapa ya yang berhikmat di antara kita? Si A, orang yang sombong begitu. Si C apalagi, comel. Si D, si D orangnya egois. Si E, apalagi si E nggak mau tahu dengan apa yang terjadi. Lah, kalau bukan mereka, aku dong. Dan semua mengatakan begitu. Si C, si D, dan si E merenung yang sama. Sampai kemudian mereka berpikir, jangan-jangan saya yang berhikmat itu. Nah, karena pikiran itu, oma opa, mereka kemudian mulai berpikir dan mengerjakan hikmat itu. Setiap hari mereka berlomba memberikan hikmat. Setiap hari baik si A, si B, dan si C berusaha untuk saling mendahului di dalam melakukan pekerjaan, saling mendahului di dalam memberikan hormat. Bahkan semua berusaha dengan rendah hati menampilkan sesuatu yang terbaik. Kondisi guyup seperti itu kemudian dipandang baik oleh masyarakat. Sampai kemudian masyarakat bersedia untuk datang kembali dan retret di sana. Dan apa yang terjadi? Pada retret selanjutnya, mereka merasakan hikmat yang besar. Sebab yang terjadi bukan persaingan.
Yang terjadi bukan gontok-gontokan. Yang terjadi bukan pula saling mengungkapkan kemampuan-kemampuannya. Tapi yang terjadi adalah kesediaan untuk memberi diri, kesediaan untuk saling melayani, kesediaan memberi sikap baik, kesediaan untuk terus menghormati di dalam kehidupan mereka. Nah, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersama-sama menjadi semakin memutih rambut, Oma dan Opa merasa semakin keriput, bahkan kemudian merasa semakin lisut. Tapi kita tidak boleh ciut, karena Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk terus mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Tuhan mengantar kita untuk terus menjalankan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini kita belajar dari Amsal. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Jangan sampai kita bersandar pada pengertian kita sendiri, sebab kita diminta untuk bersandar kepada Allah. Seperti ajakan yang disampaikan oleh Anton dalam lagu yang kita dengarkan tadi. Kita bersama-sama diajak untuk bersandar kepada Allah. Oma dan Opa yang dikasihi Kristus, memasuki rangkaian kehidupan di tengah-tengah situasi COVID-19, di mana virus masih beredar, belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Sekarang memang sedang diupayakan untuk mendapatkan vaksin itu, untuk mendapatkan obat itu, dan dibutuhkan banyak sekali. Seluruh dunia membutuhkan pasti miliaran obat. Indonesia saja kalau semua memakai obat itu maka dibutuhkan 270 juta obat. Bayangkan bagaimana mengerjakan itu. Maka di tengah-tengah situasi ini, kebutuhan besar kita adalah kita berhikmat dan bersandar kepada Tuhan. Oh, indah benar, ikut jalannya. Syair ini mengatakan demikian. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Amsal. Kita bersama-sama mau menyatakan diri kepada Allah, mau menggantungkan seluruh hidup kita kepada Allah, bersandar sepenuhnya kepada Allah, mengikuti apa yang Allah mau kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa bersandar pada kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak punya kemampuan untuk itu. Tetapi Opa dan Oma dipercaya juga di tengah-tengah usia yang begitu rupa. Maka kita bersama-sama boleh melewati setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur sebab di tengah-tengah proses kehidupan kita, Allah selalu menyertai hidup kita. Allah selalu memimpin hidup kita. Semakin sepuh, semakin diberi hikmat, semakin merasakan anugerah yang besar dari Allah, semakin mengungkapkan dan mengekspresikan kasih setia Allah. Mari Oma dan Opa kita kembali menyanyikan NKB 129 bait yang ketiga, ya. Syair lagunya seperti ini. Tiada ku cemas takut pun hanya, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal.
kita bersama-sama mengucap syukur kepada Allah. Kita telah dipanggil oleh Allah untuk menikmati hikmat. Rambut boleh putih, tapi hikmat semakin lebat di dalam kehidupan kita. Hikmat Allah menyertai kita semua. Mari Oma dan Opa, kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik. Kami diberikan ruang untuk menelusuri hikmat. Dan kami percaya ini adalah anugerah besar yang Allah percayakan kepada kami. Karena itu mampukanlah kami untuk menjalani segala sesuatu dengan baik. Kami tahu usia kami bertambah, kulit kami keriput, rambut kami memutih, bahkan kemudian tenaga kami pun lisut. Tetapi dalam anugerah Allah, Allah memberikan kepada kami hikmat untuk kami jalani di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kemurahan Allah kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Biarlah kami boleh terus melakukan hikmat di dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur hikmat Allah kiranya dinyatakan di dalam kehidupan kami. Amin. Sampai berjumpa lagi Oma Opa. Tuhan memberkati kita semua. Salam.